Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waludin pada channel Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majlis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin dan pemirsa sekalian yang masih setia dalam menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana tema atau yang akan kita bahas perihal mengenai pemahaman-pemahaman dari saudara-saudara kita yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dari sisi ilmu, amal ibadah maupun kaji diri. Kemungkinan selama ini ada yang kurang pas atau bagaimana dalam hal menetapkan atau dalam hal menjalankan, maka kesempatan kali inilah kita akan sama-sama menyaksikan akan apa yang nanti saudara-saudara kita sampaikan. Namun sebelum itu kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah Bu ya, kita kembali bermuzakarah di kesempatan kali ini. Saya mewakili saudara-saudara di sini, yang mana pada kesempatan kali ini memang ada keinginan untuk lebih, katakanlah, mengepaskan dengan pemahaman yang selama ini didapat gitu Bu ya. Jadi untuk itu kiranya kami berkumpul dan mohon pencerahan dari Bu ya. Baiklah para hadirin dan pemirsa sekalian, kita akan mulai saja muzakarah kita pada kesempatan kali ini, yang kita awali dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah setelah kita takbir, kan ada kabirau walhamdulillah kasirau. Nah, antara kabirau ini alamnya dengan alhamdu, apakah alhamdu dengan kabirau ini coba dijelasin lebih dalam lagi mungkin Bu ya. Apakah juga alhamdu ini dengan zat yang ada dalam jantung kita, hubungannya gimana? Apakah itu pasangannya juga Bu ya? Nah gitu Mas. Ya, baik. Jadi kalau kita membicarakan tentang zat hamdu atau batin hamdu dengan batin kabirau, sebetulnya ini adalah pengasmaannya. Kalau dikatakan hamdu itu ia kabirau. Tetapi kabirau ini dia sudah berkodrat alam, yaitu as-sajadahnya. As-sajadahnya batin, as-sajadahnya zat, as-sajadahnya nur, atau dikatakan as-sajadahnya fanafilah. Itu yang dikatakan kabirau. Nah, tapi bagi alam ini dinamakan dengan sifat hamdu. Hamdu itu adalah batin mutlak. Kalau di alam dia bukan batin kabirau, tapi batin mutlak. Di diri. Di diri namanya batin mutlak. Artinya alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah sifatnya adalah tauhid. Kalau pemujian hamdunya, karena itu adalah tajalli batin antara makhluk dengan Tuhan, itu zat hamdu. Tapi kalau zat batin kabirau itu adalah makom. Nah, umpamanya kalau semuanya ini tidak ada, yang ada hanya wujud batin, itu namanya kabirau. Nah, makom untuk kita beribadah, yang mana dikatakan kabirau ini karena dia sudah naik kepada tingkat alif A dan U. Nah, inilah waw itu menandakan dia di atas dan di bawah ini adalah alam dia. Ini kabirau.
Jadi kita jangan lupa dengan ilmu hijaiyahnya, ilmu huruf. Nah, ini adalah batin dia, gitu. Batin dia kabirau. Nah, tapi hamdu ini sudah mutlak. Kodratnya itu cuma ini adalah tajalli alam kepada Allah. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Buktinya apa? Kita lihat di ucapan ayat kabiraunya dalam salat. Allahu Akbar. Nih, wujud yang berdiri. Harus Allah, harus akbar. Berarti ini fanafilah. Ya, salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Allahu Akbar. Kabirau. Betul? Di alam kabir harus berdiri wujud Allah, maujudnya Allah. Alhamdulillah. Kabirau walhamdulillah wa kasirau. Ketemu gak hamdunya? Kabirau walhamdulillahi wa kasirau wa subhanallah hibukratan wasila. Itulah alam dia, sila, alam berdirinya sinlato tadi. Inilah sinlato bagi kodrat diri fanafilah. Itulah alam dirinya. Alam kabirau tadi, ini yang kosong ini alam kabirau, ini batin. Nah itu kabirau. Nah ini yang zat hamdu. Tapi kalau hamdunya, ini yang dikatakan wujud batin dalam batin. Inilah hamdunya. Hamdu dari kasirau. Dari rahasia dia. Itulah zat hamdu. Dari kabirau tadi. Jadi kalau kabirau kodrat. Tapi kalau hamdu, itu sudah wujud. Wujud tajalli batin kepada Allah. Kalau di dalam diri namanya di jantung. Jantung itu yang kabirau. Yang hamdu. Nah, lahu ini yang kabirau, alam jasad ini yang kabirau. Nah gitu. Kalau di diri kita, karena batiniah Allah adalah jasad. Gitu. Jadi ada hamdu. Makanya Allah bilang di sini kan kalau kita baca apal nggak ayat berdiri setelah ruku. Rabbana hamdu kan? Nah, terus Rabbana lakal hamdu. Jadi wamin. Terus ba'da ya. Ini adalah wujud daripada ba'da. Paham? Inilah waktu. Itulah batin. Pokoknya kita sholat nih. Nah, ba'da apa? Ba'da zuhur. Berarti kita masuk di alam kabirau zuhur namanya. Ba'da apa nih? Maghrib. Kabirau daripada maghrib. Itu ba'da. Jadi perbedaan antara kabirau dengan hamdu. Hamdu adalah zat batin bagi Allah dalam diri. Kabirau adalah wujud berupa alam. Sama kayak kita usuli tadi. 3 kodrat bernama fanafilah. Di dalam ada 3 kodrat bernama bakopilah. Alam. Nah, apakah kalau kita sholat kan zat yang di luar alam yang di luar dengan yang di dalam batin kan dipertemukan kata Buya 3 dalam 3 luar. Apakah yang kabirau ini juga dipertemukan dengan alhamdulillah di dalam diri dengan di luar? Nah, karena nanti setelah kita di situ, maka terjadilah tajalli sholat. Bahwasan ayat karajiah dan sabitah itu, saat kita takbir, ini luputnya kan di dalam ini. Kabirau itu kan meliputi. Ya. Yang di dalam kabirau apa? Fanafilah. Nah, fanafilah itu ayat karajiah, ayat sabitah.
yang maujud. Ya. Tetapi bagaimana dengan batin atau dikatakan Rabbani? Ya, kan 3 itu. Ya. Nah, ayan karajiah dengan ayan sabitah, nur dengan zat. Terus batinnya apa? Nah, inilah dia. Batin dari masuk ke dalam kabir. Nah, ini yang diantar oleh tangan turun itu. Disaksikan oleh ayan karajiah dan ayan sabitah. Nah, ini yang diantar ke dalam kolbi oleh tangan. Nah, inilah ketemunya 2 titik yang dikatakan titik asal mula jadi. Titik yang maujud adalah dibentuk oleh kepala kita dengan satu pandangan, dan titik yang wujud adalah titik sir yang ada dalam kolbi. Nah, itu yang dikatakan dengan sir wujud daripada alif tersirat. Nah, disitulah ketemu dia. Nah, barulah kita mengantarkan hakikat ayat untuk menjadi pembicaraan di dalam pertemuan tadi. Ya, insya Allah ya. Nah, kalau nggak ada nanya, Bu ya, mungkin saya nyambung dikit lagi nih masalah YouTube yang ada zikirkan sholat sama puasamu. Nah, yang saya ingin tahu lebih jelas nih cara menzikirkan sholat, kayak Bu ya bilang kan, subhanallah dipandang yang rakaat. Nah, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Bu ya, gimana supaya kita lebih paham cara menzikirkan sholat. Seharusnya ditaharoh lagi. Ya. Ditaharoh perbuatan hakikat dari mendengar azan itu. Apa kodrat yang mendengar itu? Disucikan. Sampai dia wuduk disucikan. Jadi disucikan perbuatan itu semuanya. Sampai dia dari fanafilah sampai maujud dari ayan karajiah, ayan sabitah, sampai dia luput ke dalam batin, luput ke dalam bilah. Disitulah pertemuan mukasafah. Cucikan terus. Nah, apa yang dia ambil di dalam adalah perintah. Apa yang diperintahkan? 2 perkara. Kan gitu? Ya. Nah, berdirilah engkau dalam wujud Muhammad dan sampaikan keserukan kepada sekalian alam. Kan gitu? Itu yang at-tahiyat mubarakatuh taibatulillah. Nah, disitulah dia menyerahkan di dalam tahiyat tumbadil akhir. Makanya dikatakan tumbadil, karena tumbadil itu apa? Telah maujud wujud kepada Muhammad. Telah maujud Allah dalam rupa-rupa kepada Muhammad. Maka dikatakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Bukan Nabi Muhammad. Nabi rahmatullah. Nabi tempat rahmatnya, tempat Allah berdiam. Kodratnya. Nah, gitu. Jadi ini kita lakukan Bu ya setelah kita selesai salat, sebelum kita sujud tobat, atau gimana bagusnya Bu ya? Mungkin setelah sholat langsung kita setelah sholat langsung gitu Bu ya. Kita lihat surat Toha 14. Iqimis salatana li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa yang kita zikirkan? Yaitu mensucikan sholat itu. Jadi perbuatan itu disucikan lagi semuanya. Ya. Gitu. Perbuatan hakikatnya. Kalau jumlah subhanallahnya berapa kali misalnya di waktu saat kita kalau kita mengingat tidak ada jumlah. Tidak ada jumlah ya. Ya, kalau bertasbih baru berjumlah. Jadi sambil kita zikir subhanallah, sambil kita marifat, kita memandang sampai selesai gitu aja ya. Iya, insyaallah begitu. Sudah paham ya. Ya insyaallah. Itu Pak. Jadi kalau kita masuk ke dalam pemahaman itu Khalifah, terlebih dahulu kita ingat fungsi Allah. Allah itu fungsinya mengkabulkan. Ingat, kalau kita ragu di dalam isbatul yakin, ragu dalam menjadikan makrifat kepada Allah, ini kabulnya tidak ada. Karena kita apa? Kita dalam masa suwi sufi sudurinas.
Kita masih dalam masa keraguan-raguan. Gitu. Contoh kita lapar. Terus kita bisa nggak ragu-ragu dengan lapar? Kalau lapar ya lapar kan. Nggak ragu-ragu. Kenapa ke Tuhan kita ragu-ragu? Karena belum tersambung rasa. Sir-usirnya belum wujud. Rahasianya belum melahirkan rasa. Tingkat pemahaman tadi. So, izin Bu ya. Di dalam satu judul di channel YouTube ada Buya sampaikan mengenai perihal menjaga 3 kodrat diri dengan diri fitrah. Memahaminya seperti apa nih Buya? Mohon petunjuk Buya. Iya. Sekarang kita begini. Kita yang berkehendak sekarang kita apa Allah? Yang berkehendak itu siapa sebetulnya? Ya kan? Soal kita beribadah ini. Ya, Allah ya. Allah yang berkehendak. Berarti kita tinggal sami'na wa ta'na dalam pemahaman. Seperti apa nanti? Karena 2 yang bermasalah ini kalau kita mengamalkan, yang tidak boleh mengharapkan rasa dan mengharapkan melihat. Ini lillah ta'alanya habis ini. Kalau timbul jiwa ingin merasakan, ingin melihat, tapi tidak ingin bertuhan, ini akan merusak. Biarkan rasa mewujud pada sendiri karena sir usir. Sir itu rasa, kedua sir itu rahasia. Dia akan datang sebagai sambung rasa dengan Allah. Tidak perlu dicari. Melihat juga begitu. Artinya, kalau Allah sudah melihat, baru ada pensaksian. Tentu prinsipnya hakul yakin. Iya. Iya. Dituntut kebenaran keyakinan kita. Apakah kita keyakinan bertuhan atau masih keyakinan berilmu? Itu aja persoalannya. Keyakinan berilmu tinggi, keyakinan bertuhan tidak. Makanya pertolongan tidak ada. Iya. Jadi untuk bisa menumbuhkan jiwa bertuhan itu seperti apa? Bagaimana? Tentu dengan kita mengkaji hak-hak dia pada diri kita. Kalau kita sudah sempurna mengkaji hak-hak Allah dalam diri, maka kita akan mengaku. Itu pengakuan awal. Kalau kita tidak mendapatkan kajian hak-hak Allah pada diri, ini masih merasa kita. Kitanya bukan kita dengan Tuhan. Kan dikatakan adanya saya atau aku, ada kita itu setelah bersifat Allah pada diri. Kalau Allah yang bersifat, itu boleh kita bernamakan kita. Tapi bukan kita kodrat. Tapi kita yang mewujud dari kodrat itu. Menjadi mewujudullah itu butuh kemantapan hati. Kebenaran belajar, kebenaran bergurunya. Dilihat dari sisi tauhid dulu. Nah, contoh, kenapa tiba-tiba aja nak mau bertuhan? Ada apa? Pasti ada sababiyah. Nah, sababiyahnya apa ini? Selain lillahi ta'ala tidak bisa. Selain karena Allah itu sendiri nggak bisa. Harus karena Allah sendiri. Makanya kita cepat kaji usuluddinnya dulu. Di mana kamu berasal, seperti apa kamu terjadi, dan seperti apa perjalanan diri, dan seperti apa kodrat dirimu. Baru timbul hakikat bertuhan. Kita umpamakan begini. Kita kan punya orang tua. Betul kan? Nah, kenapa kita yakin dia orang tua kita? Tahu nggak kita dia berbuat? Kita nggak lihat.
Karena bidan cerita dengan tetangga, kita lahir dari ibu kita. Coba kalau nggak ada yang cerita, tiba-tiba diambil orang lain, diasuhnya, itulah bapak kita. Kan gitu. Padahal yang bapak yang nggak diceritain, yang diceritain orang lain. Secara amaliyah bisa dibohongi, tapi rohani tidak akan bisa dibohongi. Hati tidak akan bisa didustai. Nah, beginilah kita dengan Allah. Kalau memang semua maujud ini adalah kodratnya Allah, tempat dia bersifat dalam masa insan, baru numpang sebentar, nanti juga dia pergi. Kenapa kita tidak mau ikhlas menerimanya? Masa insan bukan seumur dunia, seumurnya Tuhan, makanya ajal itu dirahasia Allah. Kalau lama-lama juga nggak diakui ketuhanannya, dia tinggalkan. Buktinya apa? Lihat al-maut, ada sukun di atas waw. Sukun mati, waw itu dia. Kalau dia yang pergi, mati kita. Benar. Iya nggak? Nah, inilah sholatmu yang menentukan usia, umur. Kenapa? Kalau sholat itu kita kan mana-mana dengan Allah. Ada yang mi'raj, ada yang tawaf. Nah, kalau kita selalu dengan Allah, ya panjanglah umur kita. Karena usia kita adalah Allah. Diri kita adalah zatnya Allah. Kalau dia nggak betah gimana? Makanya kita buru-buru hakul yakin. Harus kita buru-buru hakul yakin sebelum akal dan nafsu kita memalingkan kita dengan setan supaya tidak menerima keberadaan Allah. Satu contoh, kita umpamakan ini. Pak Willy ini kita umpamakan. Saya beri dia satu ayat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit, kata Allah, dengan 7 lapis bumi. Artinya 7 kursi, 7 aras. Aku ada di antara itu. Seandainya Tuhanmu ada di antara itu, kenapa? Yang bisa menanti kehadiranku adalah hati yang sudah berilmu. Tuhanmu masih di antara langit dan bumi. Karena kamu menutup hati, dia terkatung-katung di antara langit dan bumi. Apa 24 jam kamu tidak berdosa? Betul nggak? Atau kamu berani mengatakan Allah bertempat? Tidak, Allah itu tempat, bukan bertempat. Kita gagah-gagahan kemana-mana, Tuhan kita terkatung-katung. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas menerima. Ya Allah, jangan kemana-mana, sinilah. Aku ikhlas menjadi bagianmu semua. Asal jangan kemana-mana. Ya kan? Di mana engkau berada, aku berada, tolonglah, ikuti. Masuklah ya Allah, hadirlah. Pernah nggak kita berdoa, minta Allah hadir ke dalam qalbi kita? Kejam nggak manusia tuh? Kalau dipandang sisi ilmu. Atau siapa yang mengatakan tanpa ada bahasa tahali pengisian kolbi, bisa-bisa ada aja Tuhan di situ? Kolbi mukmini baitullah. Kalau sudah mukmin, baru rumah Allah. Sudah berilmu, baru ada rumah Allah. Ilmu nurnya, ilmu pada zat, ilmu pada batin menjadi kolbi, dikatakan azali. Diisi dengan nur, diisi dengan zat, diisi dengan batin. Dalam kita memohon kehadirannya. Siapkan makomnya. Kan harusnya begitu. Iya. Benar. Subhanallah. Bagaimana kira-kira? Jadi merasakan selama ini tuh lupa kita tentang keberadaan
yang sesungguhnya. Ini akibat tidak dikaji. Kalau dia tahu bagaimana kita tahu ini ubun-ubun ini kajiannya, makanya aras hatil sani ini didirikan, dihadirkan alif itu, dihadirkan batin hamdu itu ke dalam. Itu yang dikatakan mendirikan alif. Ya. Itu yang dikatakan menghadirkan 3 alif. Allah, Adam, Ahmad. Kan gitu harusnya. Adam, Ahmad, Allah. Tuhan pada kodrat Adam, Tuhan pada kodrat Ahmad, dan Tuhan kepada kodrat Allah. 3 alif, 3 tempat wujud Allah. Kan gitu. Tentu kita harus hadirkan. Bagaimana menghadirkan Allah ke kodrat dalam diri? Tentu kita harus punya ilmu di situ. Iya. Benar. Kalau amalan aja dari dada aja masuknya, pintu dada, pintu Allah bukan dada. Perhatikan di Al-Quran surat ubun-ubun itu. Masuknya dari mana? Qati'ah wa qazibah. Nah, qati'ah wal qazibah itu. Iya. Jadi nggak semata-mata Buya kemarin itu mengarahkan untuk menutup ubun-ubun itu, ternyata maknanya luar biasa di sini. Sebab Karena itu yang diserang oleh qati'ah wa qazibah itu. Durhaka dan dusta itu yang dikejarnya ubun-ubun dulu. Karena itu pintu Tuhan. Kalau sudah bersarang yang 2 perkara itu, qati'ah wa qazibah tadi, susah kita. masa Maka harus kita belajar mendirikan zikir alif itu. Mendirikan kodrat Allah pada rohani. Di dalam rohani itu ada dikatakan dengan ruhi. Di dalam ruhi itu ada dikatakan dengan siri. Insya Allah nanti belajar. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Salam. Ada yang ingin saya tanyakan, Buya. Masalah batin, zat, dan nur. Yang dimaksud nur kembali kepada nur, zat kembali kepada zat, dan batin kepada batin itu maksudnya seperti apa, Buya? Nah, itu yang dikatakan usul. Kalau jasad namanya asal, kembali kepada tanah, kan gitu. Tapi kalau rohani, dia kembali kepada usulnya dia. Jadi asal nur kembali kepada nur, itulah sifat daripada azali. Jadi dalam kolbi kita ini ada namanya azali, azali Allah. Alam fi sifat, alam fi zat. Ya. Nah, jadi kembali nur, hayat, jasad, hayatnya kembali kepada nur yang ada kodrat alamnya. Itu makomnya. Makom rohani, zat. Makom nyawa, batin. Itu pulang ke asal. Itu maksudnya usoli itu seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Dari 3 kodrat ini, ya, setelah pulang nur kepada nur, zat kepada zat, batin kepada batin, ya kan? Nah, yang bisa ketemu Allah yang mana di yang 3 ini? Hanya satu, batin, nyawa. Inilah yang diantar oleh takbir itu ke dalam, disaksikan lam mim, disaksikan oleh nuzat, dinamakan ayan kerajiah dan ayan sabitah, yang menyaksikan bahwa diri yang al-haq atau batin atau nyawa menemui daripada kodrat wujud asal dia, illah ba'dal, Tuhan tunggal dalam kolbi. Paham kira-kira?
Insya Allah. Nah, itu, ya. Jadi nur dengan zat tidak akan sanggup dia. Karena semua wala tafaraku la bismillah. Ya kan? Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Batin billah inilah yang tidak bisa ditemui oleh siapapun. La haula wala quwata illa billah. Kecuali biillah batinnya Allah, yaitu adalah nyawa bagi diri kita. Itulah yang dikatakan sifat daripada wujudnya Allah, daripada sir. Kalau sir, nah itu yang dinamakan alif tersirat, nah, atau dikatakan alif nasumna 3. Itu sirnya. Nah, jadi yang dihantarkan ke situ itulah tadi Rabbani itu. Sementara nurani dengan rohani, dia adalah zat sifat yang menyaksikan, yang bertajali kodrat yang 7 dengan diri al-haqullah disebut daripada diri batin. Itu yang masuk ke dalam al-haqullah. Al-haq itu menyatu kodrat menjadi satu dinamakan min. Nah, begitu dia hadiri solatmu dengan Al-Fatihah, maka berdoalah kamu dalam Al-Fatihah itu tanpa suara, tanpa gerakan. Cuma kita mengkalamkan dalam penyembahan. Amin. Tapi hati sudah berdoa. Artinya ridhoilah ya Allah. Apa yang harus diridhoi? Perbuatan doa-doa yang kita lakukan di dalam takbir sampai salam. Yaitu hakikat-hakikat dari doa yang dari rakaat yang ada. Itu kan dikaji. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, masa kasah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sucikanlah aku dari sifat kelalaianku ya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi wa kasah. Ya Allah, sucikanlah sifatku dari sifat mempersekutukanmu ya Allah. Wa kasasah, yang terakhir ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, sucikanlah sifatku daripada keingkaranku dan tidak pernah aku menemui dan berterima kasih kepadamu. Itu wakasasah. Itu yang didengar oleh Allah setelah kita antarkan perbuatan itu lewat diri al-haq. Itu setelah kita kupas seluruh perbuatan hakikat sholat itu. Itu makanya sholat itu adalah doa. Bukan berdoa dalam sholat atau berdoa sesudah sholat. Sholat itu kan otaknya doa. Sholat fil doa. Kenapa berdoa lagi? Yang diperintahkan Allah, ingatlah setelah sholat zikir. Ikimis sholat tanali zikri. Dari surat apa? Toha 14. Itu. Sekarang lanjut yang mau tanya. Nah, ini lagi ya, kan nggak ada enaknya ya. Ini pemahaman saya mungkin coba tolong dilurusin ya. Secara hakikat setiap manusia ini kan udah ada yang bergerak di dalam diri kita masing-masing kan Allah ya, misalnya sifatnya udah bergerak. Nah, kita akui apa tidak kita akui kan udah dia di dalam diri kita. Batinnya, bukan batinnya, dia. Ya, batinnya. Ya. Jadi Allah berwaris pada batin nyawa bagi diri. Iya, iya, iya. Muhammad berwaris pada zat rohani bagi diri. Adam berwaris pada ruh nurani bagi diri. Ini kodrat sifatnya. Kodrat sifatnya yang kewahidannya tidak akan pernah dia jadi manusia. Iya. Seperti layaknya manusia tidak akan pernah jadi dia. Iya. Yang dikaji ini kodrat dan sifatnya. Kodrat dan sifat. Iya. Insya Allah ya. Paham? Bedanya dikit-dikit aja ya, memang harus kita ini. Nah, jadi gitu jemaah ya. Harusnya bersyukur kita memiliki usuluddin rohani itu Muhammad. Awaluddin
asal awaludin jasad ini Adam, ya kan? Dan sir daripada diri itu adalah Allah, batin. Kita harus bersyukur. Bukan Allah yang banyak, bukan Muhammad yang banyak. Sama kayak kita sekarang. Kita berapa orang dalam ruangan ini? Ya kan? Tiba-tiba kita menghirup angin. Nah, sekarang yang banyak anginnya apa kita? Kitanya yang banyak, anginnya cuma satu. Batin Allah itu banyak. Karena kita hidup dalam alam batin. Nah, sekarang gini, maaf jangan tersinggung kalau saya agak kasar ngomongnya sedikit. Kalau kita mengatakan yang naik ini turun ruh, kita ruh diri kita. Ruh itu alamnya apa? Malakut. Nah, semua ruh alam malakut. Anjing malakut, kucing malakut, ayam malakut. Kira-kira kita barisin sini kucing, sini anjing, kita sama-sama nih malakut. Ambil lagi dari mulut anjing, besok kurang ajar. Ambil lagi dari masuk ayam, besok macam-macam perangai kita. Inilah bahayanya. Malakut itu di depan mata. Nah, sekarang kalau yang di depan mata kita adalah dinamakan dengan sifat kabirau, berarti bukan malakut. Kalau malakut, ruh, bukan kita aja yang bernafas ke malakut. Semua ruh itu alamnya malakut. Kalau di sini malakut, ya sama-samalah. Nguap kucing, kita masuk lagi ke mulut kita. Besok pikiran kita udah ke daging, ke ayam, apa, ke lauk-lauk, apa tingkah laku kucing. Begitu juga binatang lain, semua makhluk ini kalau yang bernama ruh alamnya malakut. Makanya yang diri yang bertajali ini bukan ruh. Bukan ruh yang disebut makhluk. Bukan ruh yang disebut dengan kodrat-kodrat hayatnya alam. Tapi waruhi ala ruhu. Ruh yang diberikan kepada Muhammad dari ruhku sendiri. Ini surat Al-Hid ayat 29. Dan jasadnya lahu, diriku. Periksa besok surat Al-Hid itu. Untuk menyempurnakan kamu menjadi manusia, kutiupkan ruh ciptaanku. Nah, itulah ruhi tulisannya di situ. Dengan kodrat diri lahu. Lahu itu diri batin. Mana diri batin? 4 nur asal muasal daripada kulit, daging, urat dan tulang. Nur berasal dari 4 zat, diwadi, mani, manikam. Sementara zat berasal dari 4 batin. Napas, tanapas, ampas, nufus. Itu yang diri batin. Karena tidak ada unsur alamnya. Itu yang diriku, kata Allah, lahu. Dihimpunlah dalam satu keputusan kodrat Allah semata. Apa? La ilaha illallah akan kulitku, ilaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku, Allahu sebatang tubuhku. Inilah tubuh batin. Itulah yang duduk di dalam zat mutlak bagi Allah bernama kulimah. Kulimah ini adalah saripati Al-Quran, zat dan sifatnya Al-Quran. Batin Al-Quran, nurnya Al-Quran, mengalir berupa air, itu yang lengket tubuh itu. Makanya Lailatul Qadar itu mencari sarangnya ke sini, ke diri kita. Itu kadarnya. Ternyata seperti itu prosesnya, Bu ya. Subhanallah. Lalu kaitannya dengan tadi yang Buya sampaikan, ruhi, antara yang keluar masuk dari hidung dengan dari mulut ini perbedaannya di mana, Buya? Itu ibadah. Ibadah batin. Oh, napas nggak ada. Ruh itu bukan napas. Iya.
Ruh itu hayat, kodrat, diri. Ruhi. Itu kalau yang ditiupkan. Makanya waktu penciptaan Adam di ayat 28 surat Al-Hijr itu, penyempurnaan Adam yang ditiupkan ruhinya. Ruhi itu rupanya Muhammad. Ya. Nah, gitu. Itu yang ditiupkan. Ini kan ada ruhi, ruha, ruhu ya. Nah, ruhu kalau ruhu itulah ruhku, itulah batin. Iya. Gitu. Yang ruhi itu zat. Yang Adam hayat. Kehidupan Allah. Itu yang lahu ya. Itu yang lahu. Coba ente ambil darah setetes, cari asal muasalnya di bumi ini. Carilah, nggak bakal ada. Baru darah. Apalagi yang ke dalam. Selalu luar biasa. Jadi akhirnya kita memahami kalau memang ya yang naik turun ruh, sementara semua memiliki ruh. Sekarang gini, ente buka di situ dulu surat Al-Hijr itu, ambil Arab Latinnya semuanya, coba ente baca keras-keras. Ada nggak di situ dibunyikan yang ditiupkannya itu ruhi, yang jasadnya lahu? Kalau tidak ada lupakan. Cuma kalau ada, ini kiblat ke situ. Itu aja. Di Arabnya Bu ya. Al-Hijr ayat 23 ayat 29 ya. 9. Al-Hijr 29. 20 dia 29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Nah, yang artinya maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh atau ciptaanku ke dalamnya, maka tundukkan kamu kepadanya dengan sujud. Tunduklah kamu kepadanya. Itu yang dia beritahu seluruh alam. Berarti ini kaitannya untuk alam kalam ini Bu ya. Nah iya. Ditujukan ke lahu. Setiap yang hidup harus tunduk kepada ruh yang dijadikan Allah. Makanya itu bertentangan dengan bersamaan dengan surat yang kedua yang di Al-Baqarah tentang disuruh sujud iblis. Iya. Nah, ini penyebab iblis itu dilempar ke laut. Iya. Ya begitu. Yang dikatakan fasajadu ila Makanya iblis. bisu semua ikan di laut. Ya kan? Jadi jangan takut, iblis nggak ada di darat, di laut. Subhanallah. Ternyata terbuka juga dasarnya dari mengapa semua ruh di muka bumi ini itu harus sujud kepada Adam. Ternyata ini dasar. Inilah semua ruh di muka bumi harus sujud kepada Adam. Karena Adam siapa? Adam itu adalah pewarisnya para nabi, wujud daripada Allah, rupa-rupa daripada Allah, kodrat daripada Muhammad. Jadi kalau Nur Muhammad itulah nurnya Adam. Kalau Muhammad Nurullah. Nurullah itu zat. Terkadang agak ini Bu ya, ini sering juga kita memahaminya agak apa ya, agak selisih Bu ya, ada terbalik gitu Bu ya. Iya. Nurullah tuh dulu kan terbalik-balik ya. Nurullah tuh Muhammad ternyata Bu ya. Jadi memang begitu. Jadi Nur Muhammad nuraninya pada jasad. Iya. Kalau ingin kenal aku, kata Muhammad, lihatlah Adam. Kata Allah, kalau ingin kenal aku, kenalilah Muhammad. Iya. Tapi kalau ingin mencari aku, carilah dalam kalimat la ilaha illallah.
Tapi kalau ingin mencari dirimu, marifatul ruh Muhammad Rasulullah. Jadi mana ruh Rasulullah? Ruh yang berasal dari itulah ruhi. Ruhi itu ya Muhammad. Izin Bu ya. Jadi ketika Allah tiupkan itu ruhi. Ruhi. Ruhi itu zat. Zat itu kodratnya Muhammad. Makanya Al-Fatihah itu dikatakan ada berkodrat waruhi. Iya, iya. Ya. Wa hadrati. Wa arwahi. Salah. Jadi ke situ kaitannya. Ya. Salah ya. Jadi kenapa naik turun? Nah itu tadi dia. Wujud maujud ruhu waruhi. Begitu dia waruhi maujud batin pada Adam. Begitu dia masuk ke waruhu maujud kodrat dia pada Muhammad. Iya, iya. Inilah rohani. Salah. Nah, Ada yang mau menambahkan barangkali? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Nah, ini tentang masalah sholat tadi juga. Kita kan tahiyat akhir, kita kan ini tunjukkan asyhadu la ilaha illallah itu kan tahiyatul murakatus ya. Apanya itu arti dalam itunya Bu ya. Ya kita kan tahiyatul murakatus salawatul. Kenapa kan nunjuk juga apa yang ditunjuk ini itu. Di tahiyat akhir, tahiyat awal. Ya sama lah itu kan itu Tidak sama. jabaran. Oh Tahiyat tidak sama. akhir beda tahiyat awal. Ah, ya. Tahiyat awalnya kemana itu Nah. apanya? Hah? Ya tahiyat awalnya kan Nah, tahiyat. kalau di tahiyat awal pernyataan Allah ketuhanannya pada diri. Gitu. Kalau di tahiyat akhir pernyataan ketuhanan Allah pada alam. Oh, itu. Ilahinas wa rabbil alamin. Paham? Itu makanya ditunjuk itu kadang ada orang Kita gitu. tidak perlu melihat tunjuk. Oh, gitu. Kasihan orang yang nggak punya tunjuk. Yang perlu di sini tunjuk itu artinya menuju. Oh menuju. Ya, ya, menuju. Gitu. Hakikatnya yang dinilai. Hakikat menunjuk itu. Iya ya. Gitu. Jadi hakikatnya beda. Kalau di tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tanya di tahiyat akhir baca itu enggak kita? Sama. Digerakkan enggak tunjuk? Enggak. Kenapa enggak? Iya kan digerak aja ke atas gitu kan. Kenapa tidak sama perlakuannya di pada tahiyat awal? Karena tajalinya melalui salam kalau tahiyat akhir, tidak melalui telunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai amanah kepada sekalian alam. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Sampai amanahnya kepada sekalian makhluk. Bahwasannya Allah itu Rabbil Alamin. Disitulah dia menerima tahta rob, tahta kekuasaannya. Jadi kalau orang tanya dari mana asal usul rob, Robbi itu, Lebih ya. nah disitulah amanahnya. Jadi diceritakan Rob inilah rahmatan fil alamin, Rabbil alamin. Mana rahmatnya adalah maujud jasad, mana Robbinya inilah wujud daripada diri rohani kita. Nah, ini yang diambil. Makanya kalau di 17 rakaat syahadat ini berjumlah 9. Artinya 9 martabat Allah dalam diri. Ini yang menjadi nur ilahiyah yang masuk kepada aura wajah itu. Gitu. Tergantung kedalaman pemahaman hakikat sholatnya. Ya kan? Karena kan satu keanehan.
Kenapa keanehan? Sholatnya fardu, ayatnya sunat. Salawat sunat apa fardu? Nah, kenapa ada dalam sholat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah bertajali tadi. Aku ingin dipanggil Muhammad. Makanya assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah datang menghampiri di kala duduk. Sudah berwujud Muhammad dia. Karena sudah Allah salli ala sayyidina Muhammad di rakaat di tahiyat awal. Maka didatangilah setelah dia bertajali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Datanglah batin bilah wahidnya Allah menghampiri Allah dalam kerangka Muhammad. Ini bisa dikaji tidak di dalam yang ilmu lain, hanya bisa dikaji di dalam ilmu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerangka syahadat itu maka duduk terakhir itu dinamakan tumbadil. Tumbadil itu satu wujud yang berumpama. Itu umpama itu. Bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya beda yang di dalam itu. Makanya aku awal, aku akhir. Allah fil awal, wallah fil akhirun. Betul nggak? Awal sholat apa? Akhir sholat apa? Duduk. Nah, nggak ada bedanya kan? Cuma tajalinya yang membedakan. Alif lam mim. Aku dizohirkan untuk menyembah. Itu kan makna hakikat dari tulisan alif lam mim dibaca secara jabariyah. Buktinya, nggak ada lagi orang sholat di akhirat pelipah. Hah? Pernah nggak dengar pengajian dari guru pengajian? Nanti jangan lupa ketemu di masjid ini ya di akhirat. Taubat aja sudah nggak diterima, jangankan sholat. Putus 4 takbir dalam sholat mayat, putus, selesai. Tidak ada cerita lagi penyembahan, selesai. Tidak ada lagi hak manawiyah. Takbir pertama. Takbir kedua, tidak ada lagi kodrat batin, hubungan batin dengan Allah. Tuh, takbir kedua sholat mayat. Takbir ketiga, habis hubungan rahasia dengan batin kolbi. Habis hubungan rahasia dengan Allah. Yang terakhir, mim ham mim dal kaki. Habis perjalanan, tidak ada lagi perjalanan lahir dan batin. Yang ada akhiratul hayat, alam akhirat. Habis cerita sembahyang udah nggak ada. Tapi bertuhan tidak ada habisnya, tidak ada sholatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena inna lillahi. Karena alif juga yang kembali kepada alif. Paham? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu marifatullah kita kan mengenal Allah. Awal mulanya kita mengenal Allah itu kapan ya? Awal mula mengenal Allah adalah usuluddin. Ya. Setelah kita mengkaji diri, mana yang jatuh kepada kodrat Tuhan, apa yang jatuh menjadi kodrat umat, dan bagaimana bentuk hukum batin syafaat perlindungan, mana kodrat Tuhan yang dipanggil dengan nama Allah, mana kodrat Allah yang dipanggil dengan nama Muhammad, barulah awaludin marifatullah. Tentu dengan kaji mengenal diri. Gitu.
Karena din ini awaludin, awal agama, bukan awal diri. Kalau awal agama berarti sudah mengenal diri, sudah mengenal Allah. Kalau sudah awaludin, gitu. Makanya kalau dalam agama kita harus melakukan tata tertib adab. Adab bertuhan itu bagaimana? Adab zahir 5 waktu, adab batin 24 jam. Itu aja. Adab zahir 5 waktu, adab batin 24 jam. Nah sekarang sudah sholat enggak dua-duanya? Nah itu. Kalau sholat zahirnya 5, yang 24 ini sudah sholat belum? Ini gitu. Jadi kalau begitu kita sholat 24 jam, berarti kita toharohnya juga 24 jam juga, Bu ya? Kalau sudah 24 tidak ada hitungan ibadah. Oh, bukan ibadah. Nah, itu sudah kodrat ilmu. Ya. Nah, dia pengkajian ini 2 kodrat. Dikaji Allah tentang ibadah, berawal Muhammad asal jadi. Dikaji Allah tentang kodrat ilmu diri awal jadi. Dia beda. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Bu ya. Tentang ruh nih, Bu ya. Ya. Itu sepengetahuan saya ada yang disebut dengan panggilan Ruhul Kudus ya, Bu ya, dan Ruhul Amin gitu ya, Bu ya. Kira-kira maksudnya apa itu, Bu ya? Kalau Ruh Kudus itu sama dengan sekarang ini, yaitu Qadar. Lailatul Qadar itu Ruh Kudus itu. Kenapa? Kudus ini berasal dari Qudsi. Qudsi ini berasal dari Kauni. Kauni ini bicara Allah dengan batinnya sendiri, Kauni. Nah, setelah itu dia jadikanlah umat, maka dia bicara dengan batinnya dengan umat, itu namanya Qudsi. Nah, Qudsi ini yang dinamakan Kudus. Nah, Kudus ini yang difirmankan kepada Muhammad. Itulah Quran. Nah, diterimalah oleh Muhammad berupa syafaat. Nah, syafaat berupa gerakan dan perkataan. Nah, inilah sholat. Jadi kalau ingin mencari Ruh Kudus, hidupkanlah Al-Quran dalam dirimu dalam sholat. Ini yang dikatakan kalimatul haq. Bagaimana kita menghidupkan ayat suci itu? Ini yang dikatakan ayat suci. Bagaimana cara membaca ayat suci? Dikeluarkan dari batin, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Kamu jangan ada di situ. Suci itu. Tapi kalau kita merasa ada, kotor. Karena daging bibir ini sedikit. Daging bibir ini tidak ada di mana-mana. Karena ini adalah filternya Allah. Jangan salah bicara. Nafsu tertinggi di sini semua. Baik atau buruk nasibmu tergantung daging bibirmu. Paham? Terima kasih, Bu ya. Allah. Alhamdulillah. Ini gitu. Itu yang Ruh Kudus. Ya. Nah, makanya kan sering saya dengar kalau saya mukadimah tuh. Ya. Subhanal Malikul Kudus. Nah. Subhanatil Izzati wa Azamati wa Haibat wal Qudrat wal Sultan wa Kamal wa Jamal. Itu yang Malikul Kudus. Wahyu itu yang kudus. Wahyu itulah ayat suci. Ayat suci ini akan jatuh ke diri kita. Pertama kalam, jatuh ke alam. Yang kedua adalah kauliyah, jatuh ke Al-Quran. Yang ketiga kauniyah, jatuh ke batin. Inilah bahasa batin atau kauni. Kalam, kauni, kauliyah ke Al-Quran. Itulah ikro pecah jadi 3. Turun 3 kodrat. Suratul ayatul minal am, namanya kalam, jatuh dia ke alam. Ini semua terbuat dari Al-Quran.
Suratul ayatul minal kitab, inilah kauliyah Al-Qur'an, ditulis kitab. Suratul ayatul minan nas, inilah kauni. Makanya suara kita itu dua. Kalam, mutakalimun. Mutakalimun itu kauni namanya. Kauni itu nama batin. Makanya suara ini tidak terlihat. Sampai begitunya dikaji. Coba. Allah. Tuntas semuanya kayak gitu. Benar, pas tuntas ya. Iya. Ada Inilah lagi? hikmah bulan Ramadan ya, dan hikmah berkunjung di malam Jumat, ya enggak? Insyaallah. Nah, jadi bagi para pemirsa jamaah yang lain, nah bagi yang ada di Jabodetabek, segera merapatkan diri setiap malam Jumat atau Kamis malam. Kenapa? Kita selalu muzakaroh untuk memantapkan pemahaman. Insyaallah itu. Dah. Ada lagi kira-kira? Terkadang begitu memang. Dah. Dari rumah ingin bertanya sampai sini bingung apa yang mau ditanya. Saya pun suka merasakan gitu. Tapi insya Allah lah, nanti juga akan terjawab dengan sendirinya. Jadi kira-kira untuk kesempatan muzakarah pada kali ini cukup kira-kira ya. Barangkali sebelum ditutup nih. Jadi kira-kira demikian Bu ya. Namun sebelumnya ya seperti biasa nih Bu ya. Kami ingin mendengarkan ya nasihat dan petuah Bu ya. Untuk terakhir kali ini. Ya, sebagai guru mursyid, saya hanya memberikan pedoman, sebuah nasihat. Hati-hati dengan pemahaman diri. Jangan sempat kita berubah atau melemah pemahaman kita dengan kita tidak mempengaruhi diri sendiri. Jadi pengaruhilah dirimu dan yakinilah bahwasanya kenyataan Allah itu adalah dirimu sendiri. Insyaallah. Kalau kamu tidak mengakui, berarti tidak ada yang dinyatakan Allah setiap dalam hidup. Itu aja. Kalau kamu tidak ikhlas, ingat, sesungguhnya dia belum tentu wujud dalam batinmu. Memang ada batin, tetapi yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Ini wujud atau tidak masih wa ma bainahuma. Jangan-jangan dia masih berada di alam kabirau, di antara langit dan bumi. Silakan kamu ke masjid, Tuhanmu masih belum menghadirimu. Karena dia hadir kalau hati sudah berilmu. Insyaallah ya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Demikianlah tadi pemirsa dan para jemaah yang masih setia menyaksikan tayangan muzakarah dan tausiah di channel YouTube Buya Pasaman Timur. Dari awal kita simak berbagai pertanyaan dan kajian penjabarannya oleh guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Semoga apa yang ditayangkan pada kesempatan kali ini menjadi menambahkan wawasan bagi kita, terutama dalam rangka beramal dan beribadah kepada Allah. Kiranya demikian para pemirsa sekalian. Saya Khalifah Haji Muhammad Sodi Al-Walidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.